Pernahkah terlintas di benak kita, atau setidaknya pernah mendengar dari orang lain, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ketuhanan atau agama yang sulit untuk dijawab dan bahkan menggugat iman kita sebagai orang yang memeluk agama tertentu? Misalnya saja, apakah yang transenden atau akrab kita sebut Tuhan sungguh ada? Bagaimana membuktikan bahwa yang transenden itu sungguh ada? Mengapa yang transenden itu digambarkan baik, bahkan menjadi kebaikan tertinggi? Namun, dalam realitas kehidupan kita, mengapa tetap ada kejahatan dan penderitaan? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan menggugat lainnya. Kadangkala pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat mengganggu, bahkan tak jarang membuat kita menjadi ragu akan kehadiran yang transenden dalam hidup kita. Apakah ia sungguh ada atau justru dianggap ada? Karena sulit mendapatkan jawaban, apakah seharusnya kita tidak perlu beragama? Bagaimanapun yang transenden yang kita percaya tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Pertanyaan-pertanyaan menggugat seperti ini nyatanya telah ada sejak dulu ketika zaman filsuf-filsuf besar masih hidup seperti Thales, Epikuros, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Agustinus, dan lainnya. Pertanyaan fundamental akan eksistensi dan berbagai hal terkait yang transenden telah dicoba dijawab oleh para filsuf secara sistematis dan jelas, sehingga keyakinan kita terhadap yang transenden dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Video ini akan menampilkan tanggapan dan jawaban atas 12 pertanyaan menggugat orang beragama. Pertanyaan pertama, apakah yang transenden itu ada? Lalu bagaimana cara membuktikannya? Pertanyaan akan eksistensi atau keberadaan yang transenden ini telah coba dijawab oleh filsuf bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog Katolik yang hidup pada abad ke-13. Aquinas dikenal karena kontribusinya yang besar dalam filsafat dan teologi abad pertengahan, terutama melalui karyanya yang besar, Summa Theologica. Thomas Aquinas mengatakan bahwa setidaknya ada 5 hal yang membuktikan bahwa yang transenden itu ada dan nyata. Pertama, yang transenden sebagai penggerak pertama. Aquinas berpendapat bahwa setiap benda di dunia ini pasti bergerak, dan yang bergerak harus dipicu oleh sesuatu yang bergerak sebelumnya. Sesuatu yang menggerakkan pasti juga mempunyai penggerak, dan dengan demikian dunia ini seperti siklus pergerakan. Misalnya kita melihat sebuah bola bergerak. Bola itu bergerak karena dipukul oleh tongkat. Namun tongkatnya bergerak karena digerakkan oleh tangan. Tangan itu bergerak karena digerakkan oleh otot. Dan otak menginstruksikan otot untuk bergerak, dan seterusnya. Nah, namun menurut Aquinas, terdapat akhir dari penyebab yang menggerakkan itu semua. Penyebab yang menggerakkan semua itu disebut sebagai penggerak pertama. Dan menurut Aquinas, penggerak pertama itu ialah yang transenden. Yang kedua, penyebab pertama atau causa prima. Aquinas berpendapat bahwa tiada sesuatu apapun yang eksistensi atau keberadaannya disebabkan oleh dirinya sendiri. Suatu kejadian adalah akibat dari suatu penyebab, dan penyebab itu pun merupakan akibat dari penyebab-penyebab lainnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan penyebab awal, sehingga terjadi sebuah siklus sebab akibat. Misalnya, terdapat sebuah pohon. Pohon itu tumbuh karena mendapat air, nutrisi, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Namun, airnya datang dari hujan, nutrisinya berasal dari tanah, dan cahayanya berasal dari matahari. Tetapi ini semua tidak bisa berlangsung tanpa akhir.
Akhir dari rangkaian ini disebabkan oleh penyebab pertama. Dan menurut Aquinas penyebab itu ialah yang transenden, yang menciptakan matahari sebagai sumber cahaya, kemudian menciptakan tanah, dan menciptakan hujan. Ketiga, keberadaan yang transenden adalah keniscayaan. Menurut Aquinas, terdapat sebuah keberadaan yang harus ada yang memungkinkan yang lain ada. Atau dengan kata lain, Thomas Aquinas mengatakan bahwa dalam alam semesta ini terdapat objek-objek yang bergantung pada faktor-faktor lain untuk ada. Misalnya, batu-batu terbentuk dari batuan yang dihasilkan oleh proses geologi. Pohon-pohon tumbuh dari benih dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan planet-planet terbentuk dari materi yang ada di dalam semesta. Namun jika semua objek bergantung pada hal yang lain, maka pada suatu titik harus ada yang bergantung pada sesuatu yang tidak bergantung pada hal lain. Dalam hal ini, Thomas Aquinas mengatakan bahwa ia adalah yang transenden. Keempat, kesempurnaan. Thomas Aquinas mengamati bahwa ada tingkat-tingkat dalam hal kualitas, kebaikan, dan keindahan di alam semesta. Misalnya, kita membandingkan antara sebuah batu biasa dengan berlian yang langka dan indah. Lalu ia memikirkan bahwa pasti ada sesuatu yang paling sempurna yang merupakan standar paling tinggi bagi semua tingkat ini. Aquinas menganggap bahwa yang transenden adalah sumber kebaikan dan keindahan yang sempurna dan paling tinggi. Lalu yang kelima, perancang dari segala sesuatu. Thomas Aquinas melihat bahwa desain atau tatanan di alam semesta seperti tata surya yang teratur, struktur kompleks makhluk hidup, berbagai jenis tanaman dan hewan, dan kesesuaian antara organisme dengan lingkungannya merupakan rancangan yang begitu indah. Ada tujuan di balik keberadaan alam semesta seperti ini yang menurutnya ditunjukkan dengan adanya yang transenden yang menciptakan dan mengatur semua dengan rapi, sehingga segala keteraturan, segala keindahan yang tercipta dalam alam semesta ini itu ada dan dirancang oleh yang transenden. Pertanyaan kedua, apakah yang transenden itu benar-benar ada? Kenapa ia tidak menampakkan diri sesekali agar semua manusia percaya? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan argumen seorang filsuf bernama Plotinus. Plotinus adalah seorang filsuf Neoplatonis yang hidup pada abad ketiga Masehi. Argumennya untuk membuktikan keberadaan Tuhan didasarkan pada pandangan Neoplatonismenya yang menggabungkan elemen-elemen dari Plato dan tradisi filsafat Yunani dengan unsur-unsur mistik. Salah satu argumen penting Plotinus untuk membuktikan keberadaan yang transenden adalah konsep emanasi. Emanasi adalah proses di mana keberadaan yang lebih tinggi menghasilkan atau mengalirkan keberadaan yang lebih rendah darinya. Ini adalah ide bahwa alam semesta dalam semua keberadaannya berasal dari sumber yang satu, yaitu yang lebih tinggi. Menurut Plotinus, yang transenden atau yang tertinggi adalah sumber segala keberadaan dan kebaikan, dan darinya segala sesuatu mengalir keluar atau emanasi dari dirinya. Dalam pemikirannya, alam semesta tidak dapat ada tanpa ada sumber yang lebih tinggi, yaitu yang berasal dari yang transenden. Untuk itu, Plotinus menuliskan, God is not external to anyone, but is present with all things, though they are ignorant that he is so. Tuhan tidak berada di luar siapapun, tetapi hadir bersama segala sesuatu,
meskipun mereka tidak tahu bahwa Dia ada. Dengan demikian, menurut Plotinus, manusia bisa mengetahui keberadaan yang transenden dari dirinya sendiri dan dari kehadiran segala sesuatu di sekitarnya, sebab semuanya menghadirkan yang transenden. Untuk itu, Plotinus kembali menegaskan bahwa jika seorang mau menoleh, ia akan langsung melihat yang transenden dalam dirinya sendiri dan dari segalanya. Dalam konteks pertanyaan mengapa Tuhan tidak secara langsung menampakkan diri, merujuk pandangan Plotinus, tampaknya pengalaman langsung akan yang transenden tidak diperlukan karena ia hadir dalam jiwa setiap individu. Pengalaman mistis atau kontemplatif adalah cara di mana manusia dapat mencapai perjumpaan dan kesatuan dengan yang transenden tanpa perlu intervensi fisik atau pengungkapan secara langsung. Dengan demikian, dalam pandangan mistis Plotinus, keberadaan yang transenden adalah sesuatu yang lebih dekat kepada pengalaman pribadi yang dalam dan tidak dapat diungkapkan secara verbal atau dipahami secara rasional, dan pengalaman ini merupakan bentuk komunikasi langsung antara jiwa manusia dan realitas tertinggi atau yang transenden. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang transenden itu satu atau banyak? Pertanyaan ini dapat dijawab dari sudut pandang pemikiran Plotinus. Plotinus mengajarkan tentang konsep Dewan atau yang satu sebagai ekspresi atau penggambaran tertinggi dari keberadaan yang transenden. Baginya, Dewan adalah entitas yang berada di luar dimensi fisik dan rasionalitas manusia, sehingga sulit dipahami dengan akal budi manusia. Dewan adalah sumber atau asal mula dari segala sesuatu yang ada tanpa terkecuali. Menurut Plotinus, Dewan atau yang satu adalah satu-satunya keberadaan yang ada yang melampaui konsep dualitas atau pluralitas. Dewan tidak dapat dibatasi oleh kualitas atau atribut apapun dan tidak dapat dipahami dengan akal budi manusia. Ia bahkan di luar pemahaman konsep seperti keberadaan dan ketiadaan. Dalam pandangan Plotinus, Dewan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan yang lain atau dibagi menjadi bagian-bagian. Ia adalah kesatuan yang mutlak di mana tidak ada perbedaan atau pluralitas. Oleh karena itu, yang transenden dapat dipandang sebagai satu entitas tunggal yang mewakili kesatuan atau keberadaan yang tak terbatas. Plotinus mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada, termasuk dunia materi dan jiwa, berasal dari emanasi atau proses penurunan dari konsep Dewan atau yang satu. Dengan demikian, meskipun dunia ini terdiri dari banyak entitas atau objek, akar atau sumber dari semua hal di dunia ini adalah dari Dewan atau yang satu, yang eksistensinya melampaui segala konsep dualitas atau pluralitas. Dalam kerangka pemikirannya, Plotinus menekankan bahwa kesatuan dengan Dewan adalah tujuan tertinggi keberadaan manusia. Melalui kontemplasi dan pengalaman mistis, individu dapat mencapai pengalaman penyatuan dengan Dewan yang mengarah pada pencapaian kebahagiaan dan pembebasan dari segala keterbatasan dunia fenomenal. Dengan demikian, konsep Dewan oleh Plotinus menawarkan pandangan tentang yang transenden sebagai satu entitas tunggal yang mewakili kesatuan dan keberadaan yang tak terbatas. Pertanyaan yang keempat, jika yang transenden itu satu, mengapa banyak agama dan aliran kepercayaan? Pertanyaan ini dapat dijawab berdasarkan pandangan Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman pada abad ke-18 yang terkenal dengan karyanya dalam bidang epistemologi, etika, dan metafisika. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Critique of Pure Reason
di mana ia membahas tentang sifat pengetahuan dan kemampuan manusia untuk memahami realitas. Menurut pemikiran Kant, perbedaan-perbedaan dalam agama dan aliran kepercayaan manusia dapat dipahami melalui konsep tentang keterbatasan pengetahuan dan perspektif manusia. Kant berpendapat bahwa manusia terbatas dalam kemampuan untuk memahami realitas yang transenden atau ilahi. Untuk itu, Immanuel Kant mengatakan bahwa reason can never prove the existence of God. Akal manusia tidak akan pernah mampu membuktikan keberadaan atau eksistensi yang transenden. Sehingga Kant sangat menekankan bahwa manusia sangat terbatas untuk memahami dan tahu tentang yang transenden. Dalam kerangka pemikirannya, konsep tentang yang transenden menjadi objek pengalaman religius yang berbeda-beda bagi setiap individu atau masyarakat, tergantung pada latar belakang budaya, sejarah, dan pengalaman pribadi mereka. Manusia cenderung memahami dan mendekati yang transenden melalui lensa kepercayaan, tradisi, dan praktik keagamaan yang berbeda. Immanuel Kant juga mengakui bahwa manusia cenderung memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang aspek-aspek tertentu dari yang transenden, seperti sifat, atribut, atau kehendaknya. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan dalam interpretasi teks-teks agama, pengalaman pribadi, atau pemahaman budaya tentang realitas yang transenden. Untuk itu, dalam pandangan Immanuel Kant, perbedaan-perbedaan dalam agama dan aliran kepercayaan tidak harus dipandang sebagai tanda bahwa adanya entitas transenden yang berbeda, tetapi sebagai refleksi dari keterbatasan pengetahuan dan perspektif manusia dalam mencapai pemahaman yang komprehensif tentang yang transenden. Pertanyaan yang kelima, apakah yang transenden itu baik atau jahat? Pertanyaan kelima ini dapat dijawab dengan menggunakan pemikiran Plato tentang dunia ide atau dunia bentuk. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Dia merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles, yang keduanya juga merupakan tokoh penting dalam sejarah filsafat Barat. Salah satu kontribusi paling penting dari pemikiran Plato dalam sejarah filsafat adalah gagasannya tentang dunia ide atau dunia bentuk. Plato percaya bahwa di balik dunia yang nyata atau empiris, dunia fisik, ada dunia yang lebih nyata dan abadi yang disebut dunia ide. Dunia ide terdiri dari bentuk-bentuk atau ide-ide yang sempurna dan abadi. Salah satu bentuk paling penting dalam pemikiran Plato adalah bentuk kebaikan. Plato menganggap kebaikan sebagai prinsip atau bentuk yang paling utama yang memberikan makna dan tujuan pada segala hal yang ada. Kebaikan adalah sumber dari segala kebijaksanaan, kebenaran, dan eksistensi. Kebaikan adalah prinsip yang menyinari dan memberikan makna pada segala hal yang ada. Dalam dialog kebenaran, Plato menggambarkan kebaikan sebagai matahari yang menerangi dunia, pengetahuan, dan kebenaran. Dengan memahami perspektif atau pandangan Plato tentang kebaikan, konsep tentang yang transenden dapat dikaitkan dengan kebaikan tertinggi. Jika yang transenden adalah entitas atau keberadaan tertinggi yang melampaui dunia fisik dan merupakan sumber segala keberadaan, maka dalam pemikiran Plato, yang transenden akan mencerminkan bentuk kebaikan yang sempurna. Dengan demikian, yang transenden dianggap baik karena ia adalah sumber dari segala kebaikan dan keadilan. Untuk itu, Plato menuliskan, God is not the author of all things, but of good only. Tuhan bukanlah pencipta segala sesuatu,
melainkan pencipta segala sesuatu yang baik saja. Pertanyaan ke-6. Apakah keberadaan penderitaan dan kejahatan di dunia bertentangan dengan keberadaan yang transenden, yang baik, dan yang berkuasa? Pertanyaan ini akan dijawab dari argumen Plotinus. Plotinus mengajarkan bahwa ada tingkatan realitas yang berbeda, di mana puncak dari tingkatan tersebut adalah apa yang disebut sebagai the one atau yang transenden. The one atau yang transenden ini adalah sempurna dan tidak terbatas, sumber segala kebaikan dan kekuatan yang melebihi dunia fisik dan material. Menurut Plotinus, kebaikan itu sendiri adalah sesuatu yang eksistensinya terkait dengan the one atau yang transenden, dan kejahatan atau penderitaan adalah ketiadaan kebaikan. Ia tidak terpengaruh oleh penderitaan atau kejahatan, karena yang transenden adalah kebaikan yang murni dan sempurna. Dalam kerangka pemikirannya, keberadaan penderitaan dan kejahatan di dunia merupakan hasil dari penurunan atau distorsi dari realitas absolut. Plotinus memandang dunia materi sebagai tingkat realitas yang paling rendah, yang dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan. Dalam kerangka pemikiran Plotinus, keberadaan penderitaan dan kejahatan di dunia merupakan hasil dari penurunan atau distorsi dari realitas absolut. Plotinus memandang dunia materi sebagai tingkat realitas yang lebih rendah, yang dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan dan kecacatan. Baginya, penderitaan dan kejahatan muncul ketika dunia material tidak mampu meniru atau mencerminkan kebaikan yang ada pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, Plotinus berpendapat bahwa penderitaan dan kejahatan sebenarnya adalah ketiadaan yang muncul ketika kebaikan tidak sepenuhnya diwujudkan atau tercermin dalam dunia material. Meskipun yang transenden atau the one yang baik dan berkuasa tetap utuh dan tidak terpengaruh oleh penderitaan atau kejahatan, dunia material terdistorsi oleh ketiadaan kebaikan dan keberadaan. Oleh karena itu, penderitaan dan kejahatan dalam dunia tidak bertentangan dengan keberadaan yang transenden, tetapi muncul sebagai konsekuensi dari penurunan atau ketiadaan kebaikan dalam tingkat realitas yang lebih rendah. Pertanyaan ke-7. Bagaimana konsep tentang yang transenden mempengaruhi sikap dan perilaku manusia terhadap satu sama lain, alam semesta, dan makhluk hidup lainnya? Menjawab pertanyaan ini akan dilihat dari argumen Immanuel Kant. Menurut Kant, konsep tentang yang transenden atau hal-hal yang melampaui pengalaman manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku manusia terhadap satu sama lain, alam semesta, dan makhluk hidup lainnya. Kant mengajukan gagasan tentang dua dunia, yaitu dunia fenomenal dan dunia noumenal. Dunia fenomenal ini merujuk pada dunia yang dapat dikenali melalui pengalaman manusia. Ini adalah dunia yang terdiri dari segala sesuatu yang dapat diamati, diukur, dan dipahami melalui indera kita. Dunia noumenal adalah dunia yang merujuk pada dunia yang melampaui pengalaman manusia. Kant berpendapat bahwa meskipun kita memiliki keterbatasan dalam persepsi dan pemahaman kita, ada dunia yang ada di luar pemahaman kita yang tidak bisa kita akses melalui pengalaman atau indera kita. Dunia nominal ini mungkin mencakup hal-hal seperti realitas metafisik atau esensi sejati dari objek. Pemahaman tentang yang transenden atau dunia nominal memberikan manusia rasa hormat dan rasa takjub terhadap ketidakmampuan akal manusia untuk memahami sepenuhnya realitas yang lebih tinggi.
Ini menginspirasi sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap ketidakpastian dalam memahami alam semesta dan makhluk hidup lainnya. Pemahaman akan yang transenden juga dapat memperkuat rasa saling keterhubungan antara manusia, alam semesta, dan makhluk hidup lainnya. Ketika manusia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menghubungkan semua hal, mereka cenderung mengembangkan rasa empati, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Namun penting untuk dicatat bahwa konsep tentang yang transenden juga dapat memicu konflik dan ketegangan antara manusia jika diinterpretasikan secara berbeda-beda. Pertanyaan ke-8. Apakah yang transenden tahu apa yang akan diperbuat manusia di masa depan? Jika demikian, mengapa ia membuat manusia jatuh pada kesalahan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh filsuf bernama Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard adalah seorang filsuf Denmark yang hidup pada abad ke-19 dan dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran pemikiran eksistensialis. Menurut Kierkegaard, manusia adalah makhluk yang paradoks. Artinya, manusia memiliki dua sisi yang terkait erat, yaitu sebagai makhluk fisik yang terikat pada realitas dunia ini, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang memberikan manusia kebebasan moral. Dalam dimensi spiritual ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan itu. Kierkegaard menekankan pentingnya eksistensi individu dalam membuat keputusan moral dan mempertanggungjawabkannya. Kierkegaard menekankan pentingnya kebebasan moral karena baginya manusia tidak hanya berada dalam dunia, tetapi juga membuat dunia melalui pilihan-pilihannya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap tindakannya. Dalam konteks ini, jika yang transenden memiliki pengetahuan tentang masa depan, termasuk tindakan-tindakan manusia itu tidak mengulangi kebebasan moral manusia. Jadi, dalam pemahaman Kierkegaard, meskipun yang transenden mengetahui apa yang dilakukan manusia, ia tidak menghilangkan kebebasan moral manusia. Manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih, dan dengan demikian, mereka juga bertanggung jawab atas pilihan mereka. Yang transenden memberikan manusia kebebasan moral sebagai bagian dari eksistensi mereka, dan dengan itu datang tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan itu dengan bijaksana. Søren Kierkegaard menekankan bahwa manusia harus menghadapi keberadaan mereka sendiri dengan penuh kebebasan dan rasa tanggung jawab. Dalam kerangka pemikiran ini, mungkin bisa dipertimbangkan bahwa yang transenden memberikan manusia kebebasan moral sebagai bagian dari eksistensi mereka dengan semua implikasi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pertanyaan tentang mengapa yang transenden membiarkan manusia jatuh ke dalam kesalahan menjadi lebih kompleks. Pertanyaan ke-9, apakah yang transenden mempunyai sifat-sifat yang statis atau tetap? Ataukah Tuhan juga dapat berubah sesuai dengan perubahan dalam alam semesta atau pemahaman manusia? Pertanyaan ini akan dijawab dengan menggunakan argumen Plato tentang Tuhan yang berkaitan dengan gagasan tentang ide dan bentuk yang abadi dan tidak berubah. Dalam pandangan Plato, Tuhan adalah entitas yang sempurna dan abadi, melampaui perubahan atau fluktuasi yang mungkin terjadi dalam alam semesta dan pemahaman manusia. Plato percaya bahwa ide-ide atau bentuk-bentuk yang abadi ini adalah sumber dari segala sesuatu yang nyata di dunia kita yang berubah-ubah. Misalnya, jika manusia berbicara tentang kebaikan, keindahan, dan keadilan, Plato akan berpendapat bahwa konsep-konsep ini tidak hanya merupakan atribut yang terjadi secara acak atau sesuai dengan interpretasi manusia, tetapi mereka adalah ide yang abadi dan tidak berubah yang ada di alam semesta. Dengan demikian, dalam pandangan Plato, yang transenden juga harus memiliki sifat-sifat yang statis dan tetap, karena yang transenden merupakan sumber dari ide-ide ini yang abadi dan tidak berubah. Yang transenden tidak terpengaruh oleh perubahan dalam alam semesta atau pemahaman manusia,
karena ia berada di luar batas-batas waktu dan ruang yang terkait dengan dunia materi. Oleh karena itu, dalam pandangan Plato, yang transenden adalah entitas yang tidak terpengaruh oleh perubahan dalam alam semesta atau pemahaman manusia, tetapi tetap abadi dan tidak berubah. Pertanyaan ke-10. Apakah yang transenden ada di luar alam semesta atau merupakan bagian dari alam semesta itu sendiri? Jadi, dalam pandangan Spinoza, tidak ada dua substansi terpisah seperti dalam pandangan dualisme, di mana ada pemisahan antara Tuhan dan alam semesta, atau antara benda material atau spiritual. Sebaliknya, ada satu substansi tunggal yang menjadi dasar bagi semua yang ada. Spinoza menggambarkan Tuhan atau substansi ini sebagai suatu realitas yang mendasari segala sesuatu, yang memiliki sifat-sifat yang tak terbatas dan tak terhingga. Substansi ini tidak tergantung pada apapun di luar dirinya sendiri, dan segala sesuatu yang ada adalah ekspresi atau mode dari substansi itu. Dalam pandangan Spinoza, manusia dan segala sesuatu dalam alam semesta adalah bagian dari ekspresi substansi yang transenden ini. Manusia sebagai bagian dari alam semesta tidak terpisah dari Tuhan, melainkan merupakan bagian integral dari substansi yang sama. Sehingga, menurut Spinoza, yang transenden itu berada di dalam alam semesta dan menjadi bagian dari alam semesta. Pertanyaan yang ke-11. Bagaimana menjelaskan agama yang membuat orang bersukacita sekaligus juga merasa takut? Menurut pandangan Rudolf Otto, agama memberikan pengalaman yang kompleks yang memungkinkan manusia untuk merasakan perasaan bersukacita sekaligus takut. Dia memperkenalkan konsep yang numinous untuk menjelaskan pengalaman spiritual yang melampaui pemahaman manusia. Yang numinous adalah pengalaman akan kehadiran yang suci dan ilahi yang membuat manusia merasakan kedahsyatan dan keagungan yang transenden. Otto menggambarkan bahwa pengalaman ini memiliki dua aspek utama. Pertama, tremendum, yang merupakan perasaan takjub dan ketakutan akan kekuatan yang suci dan dahsyat dari yang transenden. Yang kedua ialah fascinosum, yang merupakan perasaan kagum dan pengagungan akan kebesaran dan kemuliaan yang transenden. Dengan demikian, menurut pandangan Rudolf Otto, agama menciptakan perasaan dualitas dalam diri manusia. Di satu sisi ada perasaan sukacita dan kedamaian karena kehadiran yang transenden yang kasih dan penyayang. Namun di sisi lain, ada perasaan takut dan kagum akan keagungan dan kedahsyatan yang transenden yang melampaui pemahaman manusia. Dalam konteks ini, manusia mungkin merasa takut karena menyadari kebesaran dan kekuasaan yang transenden melampaui pemahamannya. Sementara pada saat yang sama, mereka juga merasakan sukacita dan damai karena merasakan kasih dan kehadiran yang transenden dalam hidup mereka. Oleh karena itu, agama menurut pandangan Rudolf Otto menciptakan perasaan dualitas yang kompleks dalam diri manusia, yang mencakup perasaan bersukacita sekaligus merasa takut akan kebesaran yang transenden. Pertanyaan ke-12. Bagaimana agama dapat mempertanggungjawabkan ketidaksetaraan gender, intoleransi, dan konflik yang seringkali terjadi dalam nama yang transenden? Pertanyaan ini akan dijawab menggunakan argumen Nietzsche. Nietzsche mengeksplorasi konsep tentang kekuasaan dan moralitas dalam karyanya, dan dia menunjukkan bahwa agama, terutama agama-agama yang didasarkan pada otoritas ilahi, dapat menjadi alat untuk membenarkan atau bahkan memperkuat ketidaksetaraan gender, intoleransi, dan konflik dalam masyarakat. Menurut Nietzsche, agama seringkali digunakan oleh golongan yang berkuasa untuk mempertahankan dominasi mereka dan menekan kelompok-kelompok yang lemah.
Konsep tentang kebaikan dan kejahatan dalam agama menurut Nietzsche seringkali merupakan hasil dari interpretasi subjek dan manipulatif oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Lebih jauh lagi, Nietzsche menolak gagasan tentang otoritas ilahi sebagai dasar moralitas, dan dia menganggap bahwa pemikiran itu membatasi potensi kreatif manusia. Baginya, agama-agama yang menegaskan otoritas ilahi cenderung menghambat kemajuan moral dan intelektual manusia dengan mengikatnya pada norma-norma kaku dan dogma-dogma yang tidak berubah. Dalam konteks ini, ketidaksetaraan gender, intoleransi, dan konflik dalam nama yang transenden dapat dipahami sebagai hasil dari penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Agama tidak selalu menjadi sumber toleransi dan harmoni, tetapi kadang-kadang dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Dengan demikian, menurut Nietzsche, agama tidak dapat mempertanggungjawabkan ketidaksetaraan gender, intoleransi, dan konflik yang terjadi atas nama yang transenden. Sebaliknya, agama seringkali menjadi alat untuk membenarkan tindakan-tindakan yang merugikan dan penindasan atas dasar kekuasaan dan dominasi. Sehingga salah satu pendekatan yang bisa diambil menurut pandangan Nietzsche adalah pembebasan diri dari ketergantungan pada otoritas ilahi dan pemikiran dogmatis. Nietzsche menekankan pentingnya individu untuk membebaskan diri dari norma-norma yang mengikat dan untuk mengembangkan kemampuan kritis mereka sendiri. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kebebasan yang lebih besar untuk menentukan nilai-nilai mereka sendiri daripada bergantung pada otoritas luar.